Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Pemirsa yang beriman, alhamdulillah rabbil alamin. Mari kita pertama dan utama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan saat ini kita diberjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suasana yang sehat walafiat lahir dan batin. Apalagi dalam kehidupan yang sulit. Mengapa kita mengatakan sulit? Karena dengan berbagai cobaan dari Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita terkekang. Tetapi semangat kita yang luar biasa menghadapi kehidupan yang saat ini, alhamdulillah Allah berikan kekuatan lahir dan batin kita bagaimana memperjuangkan keimanan kita tetap kuat. Kita senantiasa selalu bermunajat kepada Allah, memohon agar kehidupan kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari segala macam mara bahaya. Pemirsa yang beriman, kita sadar bahwa saat ini di tengah-tengah kehidupan yang bertepatan dengan bulan suci Ramadan, beda dengan tahun-tahun yang lalu pelaksanaan Ramadan. Mengapa beda? Menyeluruh di seluruh dunia merasakan, dan tidak asing kita kenal dengan wabah corona yang saat ini kita ada bersama. Untuk itu hadirin pendengar yang berbahagia, kita senantiasa berusaha dengan maksimal bagaimana menghadapi hidup yang saat ini. Tentunya kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang awal tadi saya sampaikan dari surah Al-Baqarah ayat 153. Di sana disebutkan bahwa kepada orang-orang yang beriman kita harus memusatkan atau kita berkonsen dalam kehidupan ini memohon pertolongan kepada Allah dengan kesabaran dan sholat. Untuk itu bagi orang yang beriman dua hal ini menjadi amalan utamanya, maka Allah senantiasa akan menyertai kita dan akan menolong kita. Untuk itu pemirsa yang beriman, barang tentu kita pada saat ini harus bisa mengambil sikap mengamalkan dua hal tadi untuk memohon pertolongan kepada Allah SWT, yaitu dengan perilaku sabar dan sholat. Ternyata dari dua hal ini betul-betul ada yang mempraktekkan dalam kesehariannya dengan penuh istiqomah. Saya pernah menanya kepada salah seorang ibu dari kisah ini, memahami konteks ayat ini sederhana sekali, bahwa Allah akan menyertai kita dengan syarat hanya dua hal, sabar dan sholat. Maka simbah yang saya akan ceritakan ini, yaitu namanya Mbah Iem, pedagang tempe. Ternyata setelah sederhana ia menghafalkan ayat ini. Dengan pedagang tempenya, ternyata bisa melakukan pertama dengan kesabarannya. Kesabarannya ini adalah sudah tiga hal yang dilakukan. Pertama, sabar dalam kebaikan atau ketaatan. Terus yang kedua, sabar dalam larangan-larangan. Terus yang ketiga, sabar dengan musibah.
Simba ini luar biasa, Buyem itu namanya. Dagang tempe namanya. Usahanya dagang tempe, tapi 3 hal yang dilakukan. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam larangan Allah, dan juga sabar terhadap musibah. Bayam ini ceritanya dagang tempe, dan dalam dagang tempenya ini begini. Jadi dari kesabaran itu ternyata ada hikmah di balik kesabaran itu. Setiap hari Buyem ini berusaha bagaimana memproses tempenya agar tempe itu jadi tempe dijual. Itu kehidupan seharinya seperti itu. Proses jadilah tempe, jual. Proses jadilah tempe, jual, begitu terus setiap hari. Tetapi di suatu saat itu pernah terjadi proses gagal, tidak jadi tempe, tidak jadi menjual. Tetapi Bule Jem ini Masya Allah tetap sabar. Ia istiqomah menjalankan 3 tadi. Ingat bahwa firman Allah, kita harus mohon pertolongan kepada Allah dengan sabar, sholat. Ia tidak meninggalkan itu. Selalu ingat sabar, sholat. Itu selalu ia lakukan. Bule Jem itu. Suatu ketika pernah gagal total, usahanya tempe itu gagal. 100% gagal. Proses tempenya karena menjadi, maaf ya, jadi istilah si Bayem itu dari proses salah mungkin ini campuran-campuran yang berkurang, lanas itu, atau dikatakan dengan menjadi tempe brosok. Tapi dengan ini ada juga pemanfaatannya. Setelah jadi tempe brosok pun banyak ternyata yang beli. Ya, tapi pernah juga gagal kalau 100%, akhirnya mengambilkan modal dari awal lagi. Tapi suatu ketika, ya, dengan kesabarannya itu, ya, Buyem ini ketika pagi hari dari proses tempenya dilihat tempe yang diproses belum jadi tempe. Dia sabar nyebut pada Allah, ya Allah, jadilah delay ini menjadi tempe. Itu di waktu duha. Ceritanya di waktu duha. Terus begitu masuk jam duhur, melihat proses tempenya lagi. Ya Allah, jadikanlah delay ini menjadi tempe. Sehingga besok pagi saya ke pasar, sudah jadilah tempe. Ya Allah, ternyata setelah ditengok proses tempenya belum jadi juga. Bule Jem ini tetap sabar. Dengan duhurnya tertata dengan baik, berdoanya tetap kepada Allah memohon pertolongan. Setelah itu nunggu ngasar, mudah-mudahan ya Allah ngasar nanti tempe ini sudah bisa dan bisa jadi, dan besok pagi saya bisa ke pasar. Itu harapannya Bule Jem itu. Mudah-mudahan nanti maghrib jadi, mudah-mudahan nanti isya jadi. Doanya seperti itu. Gak ketahuan juga. Maghrib ditinggal. Setelah sholat tidak ditengok. Setelah sholat maghrib tidak ditengok, ya. Kan gak ketahuan tempenya seperti apa. Tapi ketika badai isya, maka tempe dilihat lagi, proses tempe itu. Ternyata tempe belum jadi juga. Ya Allah, besok pagi sudah akan bawa ke pasar, ya Allah. Menjadikanlah proses delay ini besok pagi betul-betul jadi tempe, ya Allah. Tidak ada yang kami bisa untuk mengadu melainkan kepadamu, ya Allah. Maka jadikanlah besok pagi ini tempe yang sekarang berproses ini besok pagi jadi tempe, ya Allah. Terus sholat malam, bangun jam 3 Bule Jem ini. Setelah sholat malam, maka dilihatlah tempe. Proses tempe terus dilihat atau dipantau perkembangannya. Setelah sholat malam pun tempe ternyata belum jadi. Bule Jem tetap sabar, tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk Bule Jem ini adalah sabar dalam menerima ujian yang seharusnya tempe ini besok pagi harus jadi. Sehingga waktu subuh datang. Ya Allah, mudah-mudahan
pada subuh ya Allah, tempe ini jadi ya Allah. Besok pagi kalau sudah matahari terbit akan saya bawa ke pasar, saya jual di pasar, bisa untuk modal lagi untuk berikutnya ya Allah. Udah. Ternyata pada subuh ini dilihat lagi tempe. Masya Allah, atas petunjuk Allah juga ya. Ini ada atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tempe belum jadi. Belum jadi, masih bentuk bahasanya Bayem itu blibar begitu. Bahasanya ini blibar seperti itu. Ya, masih blibar tapi sudah agak rekat-rekat begitu. Dibawalah setelah sholat subuh, matahari sudah naik ya sekitar pukul 6:30. Maka walaupun belum jadi tempe, maka tempe Bayem ini dibawalah ke pasar. Setelah sampai di pasar, sudah seperti biasa kan kirinya juga dagang tempe kan kirinya. Dan para pelanggan kecewa ketika tempenya Bayem ini tidak jadi karena masih blibar. Ya. Sudah tempe tetangganya habis, kiri habis, depan habis, semuanya habis, tinggal Bayem itu yang belum jadi tempe sehingga tidak bisa terjual. Tetapi di kala itu kita nggak tahu karena Allah hanya memutuskan rencana seseorang. Manusia hanya merencanakan. Yang memutuskan rencana adalah Allah SWT. Apa yang terjadi oleh Bayem ini? Sudah siang, pasar hampir bubar, pedagang tempe kanan kiri depan teman-temannya di tata ruang itu sudah pulang karena sudah habis dagangannya, tinggal Bayem yang di situ. Semua tempenya belum terjual karena belum jadi. Tetapi atas kehendak Allah, pemeriksa yang beriman, ada orang yang mengagetkan di saat itu. Geplak Bayem ini dari belakang. Apa ya namanya, geplak dari belakang begini. Dari bahasa Bayem ini geplak dari belakang. Dan setelah itu Bayem kan jadinya ngelengak kan begini kan, menengok ke belakang. Ini ada seorang ibu itu. Ada seorang ibu-ibu masih muda. Tanya dengan Bayem itu, "Bu, apakah ibu masih punya tempe?" Dengan kagetnya Bayem menjawab, "Ya Allah, semoga tempe ini sudah jadi ya Allah." Berdoanya semoga tempe ini sudah jadi. Bayem langsung jawab, "Oh, tesik gadah niki." Jawabnya Bayem begitu, "Masih, monggo. Tapi Bu, saya belinya ini bukan tempe yang sudah jadi. Saya tuh mau beli tempe yang belum jadi, yang baru ini yang menjamur atau gimana itu, bibar atau gimana itu." Langsung Bayem berdoa, "Ya Allah, semoga dele ini belum jadi tempe, masih bibar ya Allah. Karena saat ini ada orang yang membutuhkan ya Allah. Semoga belum jadi tempe beneran, masih tetap bibar ya Allah." Nah, langsunglah dibuka. Karena yang dibutuhkan oleh salah satu ibu ini, yang masih ibu muda itu, tempe yang belum jadi. Maka dibukalah tempe Bayem itu. Dengan izin Allah, dengan ridha Allah, dengan kesabaran Bayem, ternyata tempe itu memang belum jadi, masih bibar, baru bergabung. Dimungkin besar 3 hari ke depan masih bagus tempenya itu. Nah, untuk itu Bayem, "Masih ada Bu, monggo silahkan." Lalu seorang perempuan ibu muda itu, "Bu, ini saya beli semua. Masih ada berapa?" "Aduh Bu, ini memang cukup banyak Bu. Masih ada 4 tenggok. Nah, bahasanya 4 tenggok. Terus berapa nilainya Bu? Ini nilainya ada 500.000. Nah, 500.000. Udah, saya beli semua. Ya. Setelah dibeli, udah kemas oleh Bayem, berikanlah tempe itu ke salah satu ibu yang beli tadi. Ibu langsung salaman kepada Bayem, "Saya terima kasih karena ibu sudah memberikan kemudahan untuk saya, dan tempe alhamdulillah yang saya harapkan, tempe yang belum jadi ternyata ibu masih punya."
ini sedikit, ada rezeki dari Allah SWT, yang 500 untuk beli tempenya ini ada titipan 3 juta untuk ibu, silahkan untuk modal ke depan. Nah, pemirsa, diambil dari cerita ini ya Allah, ya Rabb, ternyata dari buah kesabaran itu luar biasa. Buah kesabaran luar biasa. Ternyata kejutan dari Allah. Manusia hanya bisa merencanakan sesuatu, tetapi ketentuan itu manusia tidak bisa menentukan. Allah lah yang menentukan. Salah satunya Bu Lyem ini, pedagang tempe yang teruji. Belum jadi. Dan akhirnya ternyata Allah punya rencana, punya skenario yang berbeda. Ada orang yang membutuhkan tempe yang belum jadi, bahkan diberi kejutan atas kesabarannya. Masya Allah, diberikan modal yang tidak sedikit. Menurut Bu Lyem, 3 juta tidak sedikit. Kesimpulannya hadirin pemeriksa yang berbahagia, dari ayat awal yang saya bacakan tadi, 153 surah Al-Baqarah, memang luar biasa. Marilah kita menghadapi hidup ini dengan penuh kesabaran dan menegakkan sholat. Sabar dan sholat, insya Allah akan memberikan Allah nikmat yang luar biasa, barokah yang luar biasa, seperti yang diamalkan oleh Bu Lyem, yang dilakukan oleh Bu Lyem, penuh dengan kesabaran, keikhlasan yang dilakukan oleh Bu Lyem. Saya pikir demikian pemirsa yang berbahagia. Semoga sedikit yang saya sampaikan ini bisa menjadi aspirasi atau kisah ini menjadikan dorongan untuk kita berbuat, beramal menuju untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.